Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Siswa-siswa hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan. Jangan lupa like and subscribe channel Arum BJ Astuti supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Anak-anak hebat semua, hari ini pada pembelajaran 3, kita akan belajar menyajikan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dan menulis laporan tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Teman-teman, kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Mari simak teks pertempuran Ambarawa dengan seksama. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NCA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Untuk memudahkan pemahaman kalian atau bagaimana kalian mengingat pertempuran Ambarawa, mari kita buat peta pikirannya menggunakan 5 kalimat tanya dan kita tuangkan hasilnya dalam kalimat efektif. Jadi, apa tujuan tentara sekutu datang ke Indonesia? Jadi tujuannya adalah tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa pihak Indonesia marah kepada tentara sekutu? Karena para tawanan dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang memimpin pasukan menggunakan taktik gelar supit urang? Jawabannya, Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya menggunakan taktik gelar supit urang. Pertanyaan yang keempat, kapan terjadi pertempuran Ambarawa? Jawabannya menggunakan kalimat efektif. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Bagaimana terjadinya pertempuran Ambarawa?
Berarti nanti kalimat efektif yang dapat ditulis adalah: setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir, Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu akhirnya mundur. Setelah kejadian pertempuran Ambarawa, di mana Monumen Palagan Ambarawa dibangun. Jadi Monumen Palagan Ambarawa dibangun di kota Ambarawa untuk mengenang pertempuran Ambarawa. Semoga kalian semakin mudah ya memahami isi teks pertempuran Ambarawa. Nah, jadi teman-teman, anak-anakku semua, anak-anak hebat di seluruh Indonesia, pertempuran Ambarawa dapat dimenangkan karena adanya kerjasama dan persatuan dari seluruh pasukan Kolonel Sudirman, serta taktik perang yang digunakan, teknik gelar supit urang itu memang benar-benar bagus. Itulah makna persatuan dan kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan, sehingga sekutu dapat dipukul mundur. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga dilakukan oleh hewan. Karena apa? Hewan perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, bagaimana cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari bersama. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian hewan terpintar di muka bumi adalah hyena, Dr. Sarah Benson Amram mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Nah, berikut cara beberapa hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama, dengan cara kamuflase. Contohnya pada belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Cara penyesuaian diri yang kedua adalah mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, maka warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Cara yang ketiga yaitu autotomi atau melepaskan bagian tubuh.
Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Cara yang berikutnya adalah yang dilakukan oleh cumi-cumi. Cumi-cumi akan mengeluarkan tinta jika dalam keadaan bahaya. Tintanya berwarna hitam pekat sehingga menghalangi pandangan musuhnya. Pada saat itulah cumi-cumi menyelamatkan diri dan musuh kehilangan jejaknya. Walang sangit melindungi diri dengan mengeluarkan bau menyengat saat dalam keadaan bahaya. Bau tersebut sangat menyengat sehingga musuhnya akan menjauh atau orang yang mengusiknya akan menjauh karena walang sangit baunya sangat menyengat. Cara yang berikutnya yang dilakukan oleh siput. Siput akan memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang apabila dalam keadaan bahaya. Cangkang siput dapat melindungi tubuh siput karena cangkangnya sangat keras. Cangkang ini juga berfungsi sebagai rumah siput. Mari kita membuat diagramnya. Bagaimana cara adaptasi hewan untuk melindungi diri? Cara yang pertama menggunakan kamuflase. Jadi hewan menyamarkan untuk menyulitkan pemangsa menemukan. Contohnya pada belalang. Jadi belalang mencari tempat yang sesuai dengan warnanya sendiri, warna tubuhnya. Dia berwarna hijau maka dia hinggap ke daun. Jadi dia yang menyesuaikan, memilih tempat yang sesuai dengan warna tubuhnya. Berbeda dengan mimikri. Mimikri, hewan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Jadi kalau pada mimikri, si hewan menyesuaikan warna kulit dengan lingkungannya. Contohnya pada bunglon. Cara yang berikutnya adalah dengan cara autotomi, yaitu hewan memutuskan bagian tubuhnya. Contohnya pada cecak memutuskan ekornya apabila dia dalam keadaan bahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara menggulung tubuh. Contohnya pada terenggiling. Cara selanjutnya yaitu mengeluarkan bau yang menyengat. Hewan mengeluarkan bau yang menyengat jika terjadi keadaan bahaya, contohnya pada walang sangit. Dan cara adaptasi hewan untuk melindungi diri yang berikutnya adalah dengan cara menyemburkan tinta. Hewan menyemburkan tinta untuk menghalangi pandangan musuh, contohnya pada cumi-cumi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah kita laksanakan. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Oke, semangat terus belajar dari rumah. Jangan lupa bantu orang tuamu dan tekunlah beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.